Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kuliah kali ini kita akan membahas tentang perencanaan laba. Ada beberapa hal yang akan kita bahas untuk perencanaan laba. Yang pertama tentang analisis cost, value, profit, dan strategi perusahaan. Yang kedua, aplikasi analisis cost, value, profit atau kita sebut dengan GVP. Yang ketiga, analisis sensitivitas untuk GVP. Dan yang terakhir, tentang keterbatasan analisis GVP untuk perencanaan laba. Analisis GVP dan strategi perusahaan. GVP adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana keputusan operasional dan pemasaran mempengaruhi laba dengan mendasarkan pada hubungan antara yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, yang ketiga harga jual per unit, dan yang terakhir yaitu tingkat output. Model GVP yang digunakan atau formula yang digunakan adalah P kali Q sama dengan F ditambah dalam kurung V kali Q tutup kurung ditambah N, di mana Q adalah unit yang dijual, P adalah harga jual unit, F adalah total biaya tetap, V biaya variabel per unit, dan N adalah laba operasi. Mengapa harus analisis GVP? Banyak perusahaan yang cenderung ke arah cost leadership bersaing dengan menggunakan volume atau dengan harga rendah untuk mencapai biaya operasional yang lebih rendah, terutama biaya tetapnya. Analisis GVP menyediakan informasi mengenai prediksi pengaruh pertumbuhan penjualan atas laba serta menunjukkan risiko dari menaikkan biaya tetap jika volume turun. Dalam perencanaan laba, analisis GVP dipakai untuk menentukan tingkat penjualan yang dibutuhkan demi mendapatkan tingkat laba yang diinginkan. Di sini ada contoh kasus untuk menganalisis cost, value, profit. Jadi contoh kasusnya adalah perusahaan HFI memproduksi mebel rumah dan ingin memproduksi produk baru yaitu meja kayu untuk TV dengan harga yang ditargetkan adalah $75 per unit. Biaya variabel produk tersebut diperkirakan $35 per unit. Diasumsikan bahwa produk baru ini tidak akan mempengaruhi penjualan produk lainnya milik perusahaan. Kegiatan ini akan menimbulkan biaya tetap baru sebesar $5.000 per bulan atau sebesar $60.000 per tahun. Diperkirakan penjualan tahun pertama adalah 2.400 unit dan tahun kedua adalah 2.600 unit. Dari contoh kasus di atas, jika kita masukkan dalam tabel, akan tampak seperti yang di layar. Jadi, cost-nya untuk tahun 2010 adalah $60.000 per tahun. Tahun 2011 pun juga sama, $60.000 per tahun. Kemudian untuk harganya adalah $75 per unit, variable cost-nya $35 per unit. Produk yang direncanakan untuk tahun 2010 adalah 2.400 unit, sedangkan untuk tahun 2011 adalah 2.600 unit. Untuk penjualannya juga direncanakan untuk tahun 2010 2.400 unit, tahun 2011 2.600 unit. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menghitung margin kontribusi per unit. Jadi harga per unit dikurangi biaya variabel itu adalah margin kontribusi per unit. Ketahuan $40. Jika kita melihat pada perkiraan penjualan pada tahun pertama dan kedua, maka data margin kontribusi dapat disajikan seperti yang ada di dalam tabel. Yang pertama, kita hitung dulu untuk tahun 2010-nya.
untuk penjualannya adalah $180. $180 ini hasil dari perkalian 2.400 total unitnya dikali dengan harga penjualannya yakni $75. Kemudian variabel cost-nya 84.000 ini dihasilkan dari $35 dikalikan 2.400 unit. Kemudian kita kurangi penjualan dikurangi biaya variabelnya, ketemu $96. Setelah itu kita masukkan fixed cost, jadi total kontribusi margin dikurangi fixed cost. Berarti laba keuntungan operasi adalah $36. Kemudian di tahun 2011, cara perhitungannya sama dengan tahun 2010. Jadi penjualannya adalah $195. $195 hasil perkalian dari 2.600 unit dikalikan $75. Kemudian variabel cost-nya 91.000 dari 35 dikalikan 2.600 unit. Penjualan $195 dikurangi 91.000, jadi hasilnya adalah $104. Total kontribusi margin $104 ini akan dikurangi oleh biaya tetapnya. Kita masukkan biaya tetapnya yaitu 60.000. Jadi ketahuan laba operasinya adalah $44.000. Dari tabel perhitungan di atas, ada pengaruh dari peningkatan penjualan di tahun 2011 $195.000 dikurangi penjualan tahun 2010 yaitu $184.000 menghasilkan $15.000. Untuk labanya bisa diketahui yaitu $15.000 dikalikan margin kontribusinya yaitu 0,5333, hasilnya adalah $8.000. Untuk analisis cost value profit untuk BEP, data yang digunakan adalah data yang sebelumnya dari tabel perusahaan HFI seperti yang muncul pada layar. Dengan metode persamaan untuk menghitung break-even point dalam unit, maka hasilnya P kali Q sama dengan F tambah dalam kurung V kali Q tutup kurung ditambah N. Harga per unitnya yaitu $75 dikalikan Q sama dengan F-nya $5.000 ditambah buka kurung V-nya biaya variabelnya adalah $35 dikalikan Q. 5.000 ini adalah total biaya tetap baru dari rencana memproduksi meja TV dan kayu. Dengan asumsi N atau laba operasi adalah 0, maka nilai Q atau unit break-even point-nya adalah $75 dikurangi $35 dikalikan Q sama dengan $5.000. Q adalah $5.000 dibagi $75 dikurangi $35. Q sama dengan $5 dibagi $40.000. Hasilnya adalah 125 unit per bulan. Kontribusi laba per unit meja TV adalah $40 dari P dikurangi biaya variabel atau V. Jadi $75 dikurangi $35.
Karena laba operasi pada penjualan 125 unit adalah 0, maka untuk 120 unit menjadi $40. Di 127 unit menjadi $80. 2 unit di atas, jadi break even point per unit dikalikan 40 dan seterusnya. Metode persamaan untuk break even point dalam satuan uang berguna jika unit yang dijual belum diketahui. Biaya variabel unit dan harga jual juga belum atau sulit untuk diketahui. Contoh kasus. Diasumsikan dari perusahaan yang sama hanya diketahui total biaya variabel per tahun sebesar $84.000. Penjualan tahunan total sebesar $180.000 dan biaya tetap per bulan adalah $5.000. Rumus yang digunakan untuk metode perhitungan yang di atas adalah kita masukkan dalam persamaan P kali Q sama dengan F ditambah V kali Q tutup kurung tambah N. P kali dalam kurung Y per P tutup kurung sama dengan F ditambah V kali Y per P tutup kurung ditambah N. Y sama dengan F tambah dalam kurung V per P tutup kurung dikalikan Y ditambah N, di mana Q adalah unit yang dijual, P harga jual per unit, F adalah total biaya tetap, V adalah biaya variabel per unit, N adalah laba operasi, Y per P adalah nilai penjualan atau harga, atau sama dengan kuantitas. Maka nilai V per P adalah sebagai berikut. V per P sama dengan 0,4667 dikalikan $84.000 dibagi $180.000. Jadi Y dalam kurung break even point dalam satuan uang adalah Y sama dengan 0,4667 kalikan Y ditambah $5, sehingga Y ketahuan $9,375 per bulan. Jika kita menggunakan metode margin kontribusi, rumusnya adalah Q sama dengan fixed cost dibagi unit kontribusi margin, sama dengan F dibagi P dikurangi V. Dengan data sebelumnya dari perusahaan yang sama, maka bisa diketahui Q sama dengan $5.000 dibagi $75 dikurangi $35, sehingga hasilnya adalah 125 unit per bulan. Untuk BEP dalam satuan uang, maka rumusnya adalah Y sama dengan F dibagi P dikurangi V per P, di mana P dikurangi V per P adalah rasio margin kontribusi. Dalam contoh perusahaan HFI, contoh kasus sebelumnya, rasio margin kontribusi adalah 0,5333, sehingga Y adalah $9,375 per bulan dari $5.000 per bulan dibagi 0,5333. Selanjutnya kita akan menganalisis CVP untuk revenue planning. Revenue planning ini adalah perencanaan pendapatan. Contoh kasusnya, jika perusahaan HFI ingin mengetahui volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai laba tahunan sebesar $48.000, maka jawabannya dalam unit volume penjualan adalah Q sama dengan F tambah N dibagi P kurangi V.
sama dengan 60.000 dolar ditambah 48.000 dolar dibagi 75 dolar dikurangi 35 dolar. Hasilnya adalah 2.700. Jika dalam satuan uang penjualan per tahun, maka hasilnya adalah P kali Q sama dengan 75 dolar dikalikan 2.700. Hasilnya adalah 202.500 dolar. Untuk perencanaan laba selalu dibutuhkan perkiraan atau perencanaan biaya. Analisis CVP juga dapat digunakan dalam konteks ini. Misalnya dalam contoh kasus, perusahaan HFI memperkirakan bahwa penjualan adalah 2.700 unit per tahun. Pihak manajemen sedang mempertimbangkan pembelian mesin yang akan mengurangi biaya variabel, tetapi meningkatkan biaya tetap sebesar 2.250 dolar per bulan. Berapa banyaknya nilai penurunan biaya variabel yang seharusnya dicapai untuk mempertahankan tingkat laba saat ini, yaitu 48.000 dolar. Dari contoh kasus di atas bisa diketahui Q-nya adalah 2.700 unit, P-nya adalah 75 dolar, V atau variable cost-nya tidak diketahui. F-nya adalah 5.000 dolar dikalikan, F adalah 5.000 dolar ditambah 2.250 dolar. Hasilnya adalah 7.250 dolar per bulan atau 87.000 dolar per tahun. Dari data yang sudah ada, V dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Q sama dengan F tambah N dibagi P dikurangi F. P dikurangi F sama dengan F tambah N dibagi Q. V sama dengan P dikurangi F tambah N per Q. Jadi V-nya adalah 75 dolar dikurangi dalam kurung 87.000 dolar ditambah 48.000 dolar dibagi 2.700 tutup kurung. Hasilnya adalah 25 dolar. Dari contoh kasus yang sudah kita jawab bersama, kesimpulannya adalah jika ingin membeli sebuah mesin baru, perusahaan HFI harus menurunkan biaya variabel menjadi 25 dolar per unit. Jadi kita akan membandingkan dengan biaya variabel yang 35 dolar per unit sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana jika dipertimbangkan adalah dua mesin dengan manfaat yang berbeda, yaitu contohnya mesin satu harga pembelian tinggi tetapi dapat menurunkan biaya operasional. Contoh kasus untuk dua mesin. Asumsikan perusahaan HFI sedang mempertimbangkan dua mesin. Kedua mesin dapat menghasilkan kualitas produk yang sama. Perbedaan di antara keduanya ada di biaya tetap dan biaya variabelnya. Mesin A memiliki biaya tetap 5.000 dolar dan biaya variabel operasional unitnya adalah 10 dolar. Mesin B memiliki biaya tetap 15.000 dolar dan biaya variabel operasional unitnya adalah 5 dolar. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari titik indiferens. Dalam konteks ini, titik penjualan di mana penjualan yang lebih besar dari angka titik tersebut akan mendukung pilihan untuk meningkatkan biaya tetap. Sebaliknya, berlaku jika penjualan lebih kecil dari nilai titik tersebut, maka akan mendukung pilihan biaya tetap lebih rendah. Biaya mesin A sama dengan biaya mesin B. Jika dimasukkan dalam rumus, 5.000 dolar ditambah 10 dolar dikalikan kuantiti sama dengan 15.000 dolar ditambah 5 dolar kalikan kuantiti.
Jadi kuantitinya sama dengan $10.000 dibagi $55. Hasilnya adalah 2.000 unit. Jika HFI beroperasi sebanyak 2.000 unit atau lebih, maka mesin B yang harus dipilih. Karena penjualannya berarti diperkirakan melebihi nilai titik interference 2.000 unit. Jika sebaliknya, maka mesin A. Bukti untuk 3.000 unit total biaya mesin A menjadi $5.000 ditambah $10 dikalikan 3.000. Hasilnya adalah $35.000. Dan di mesin B, rumusnya adalah $15.000 ditambah $5 kalikan 3.000. Hasilnya adalah $30.000. Dalam perencanaan laba, dibutuhkan pula perkiraan komisi penjualan dan gaji. Analisis CVP juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai perkiraan tersebut. Contoh kasusnya, dari hasil review atas komisi penjualan dan gaji saat ini, manajemen perusahaan HFI mendapatkan bahwa $1.000 dari $5.000 biaya tetap adalah untuk gaji tenaga penjualan, sedangkan $7.50 dari $35 biaya variabel merupakan representasi komisi penjualan sebesar 10%. Jika perusahaan mempertimbangkan kenaikan gaji sebesar $450, tetapi menginginkan komisi penjualan yang turun, berapa besar penurunan komisi penjualan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan laba pada tingkat saat ini, yaitu berada di posisi $48.000. V sama dengan tingkat komisi dikalikan harga jual ditambah biaya variabel unit yang bukan dasar komisi. Jika kita masukkan dalam rumus, V sama dengan R kali $75 ditambah $27,50. F itu adalah biaya tetap per bulan saat ini ditambah kenaikan gaji per bulannya. F adalah $5.000 ditambah $450, jadinya $55,450 per tahun menjadi $65.400. Untuk mencari V, maka Q sama dengan F tambah N dibagi P dikurangi V. V sama dengan P dikurangi F tambah N dibagi Q. Jika kita masukkan dalam data yang sudah ada, R kali $75 ditambah $27,50 sama dengan $75 dikurangi 65.400 ditambah $48.000 dibagi 2.700. R-nya diketahui 0,0733. Jadi dalam contoh ini, pihak manajemen harus menurunkan tingkat komisi penjualan dari 10% menjadi 7,33% agar tetap dapat mempertahankan laba sebesar $48.000 dengan membayar kenaikan gaji sebesar $450 per bulan bagi tenaga penjualan. Untuk analisis sensitivitas untuk CVP, analisis ini menyajikan bagaimana suatu nilai berubah ketika faktor-faktor yang digunakan untuk memprediksi nilai tersebut berubah. Analisis sensitivitas untuk CVP ini berguna jika tingkat kesulitan untuk memprediksi penjualan, harga, dan biaya tinggi. Ada 3 metode yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu what if analysis dengan margin kontribusi dan rasio margin kontribusi. Yang kedua yaitu margin of safety. Yang ketiga adalah operating leverage.
Contoh metode 1 dengan menggunakan what if analysis dengan CM dan CM rasio. Datanya ditunjukkan dalam tabel. Jadi secara manual dapat dihitung sebagai berikut. $60.000 dibagi 1.500 unit adalah $40 biaya tetap per unit. $40 biaya tetap per unit ditambah $30 biaya variabel per unit sama dengan $70 biaya per unit. $70 dikalikan 1.500 unit sama dengan $105.000 biaya total. $75 dikalikan 1.500 unit sama dengan $112.500 penjualan total. Maka laba menjadi $112.500 dikurangi $105.000 adalah $7.500. Metode yang kedua dengan menggunakan margin of safety. Margin of safety adalah jumlah penjualan yang direncanakan di atas break-even point. Margin of safety rumusnya penjualan yang direncanakan dikurangi break-even point. Jika diasumsikan bahwa HFI merencanakan penjualan meja TV sebanyak 3.000 unit per tahun dan karena BEP-nya 1.500 unit, maka margin of safety adalah 3.000 dikurangi 1.500 sama dengan 1.500 unit, dan dalam satuan uang menjadi 1.500 unit dikalikan $75 menjadi $112.500. Sebagai persentase penjualan menjadi margin of safety dibagi penjualan yang direncanakan sama dengan 1.500 dibagi 3.000, hasilnya adalah 0,5. Analisis CVP untuk perencanaan laba memiliki keterbatasan. Model CVP berasumsi bahwa revenue dan biaya total linear dalam aktivitas tingkat tertentu. Padahal perilaku biaya sesungguhnya tidaklah linear. Jadi, para manajer yang menggunakan CVP harus ingat bahwa perhitungan dan hasilnya hanya berlaku untuk kisaran tertentu yang relevan. Demikian materi perencanaan laba untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.